Oktober 2020, kita kembali melaksanakan kegiatan pertemuan non-kursus kita setiap bulannya secara live streaming yang ke-6 kalinya. Kita yakin dan percaya bahwa situasi apapun yang kita hadapi sekarang, keadaan apapun yang sedang terjadi sekarang, tidak akan mengurangi niat baik kita untuk bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada. Selamat mengikuti kegiatan ibadah pertemuan non-kursus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ham Tuhan ibadah Bapa nami, paridok diubur nata sulur, bani panorangon, roh Tuhan nami hubamu terima kasih, memuji apa pasangapun ham. Aibu Tuhan nami, hamduna mengudur uhur nami, mambain bui hanami bertupu ijon sadarion, lahu memuji apa pasangapun ham. Hamdu harohani aganupna porru benami, hamdu simada hanami, anja hapita hubamudu hanami masomba, iha puruhon hanami lumangidai harajot apa hapitoranmu. Halani ai, sai maiduk mahurmu benami, sai roh maham manu hanami, bani pertongguanon, urupi hamma hanami, ati taluk hanami marpersoran hubamu. Ibagas turani anakmu di Kristus Tuhan nami, jalo hamma hanami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita bernyanyi, Kusiapkan hatiku Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji termulia paguranmu Tuhan nai bata Bapa nami nama bangsa kita budi atas Tuhan nai tanah hanai mari kita budi Kristus Tuhan nai puji-pujian terima kasih sembah nabi hatun nai bang Tuhan ala di maaf nami bani guru musikan hari beri hamdu be napas kehidupan benani ditambah pun hamas seatan rezeki benani sehingga boleh nai malas ni bani guru nabi sigan hari terlebih bani panorang kodarion Tuhan boleh nai bertukui gereja nalaho artombuan nama koso kampuhan nai bata Bapak Nabi tinggal pada kanan mengatamu mari tetamu ai Tuhan dan kuasa Nabi kita hamdu simada kuasa simada gugu
Parbubuhan nami sorat masuk tondi nami mereka tondi mana pasing asih boleh terjawab nami hatamu asih boleh menjadi keluarga ni guru nami si ganuhan terpuji termulia magoran Tuhan jauh hamba tunggu nami mereka nami Yesus Kristus Tuhan nami amin. Kita ganupan nama poso GKPS Tanjung Merawah. Hatani Tuhan diambil dari kitab Sada Raja-Raja Bindu 10 itu ayat sada das bani ayat onom ayat bakal ni si Elias ibah karib dok ayat ini si Elias kalak tisbihun tisbih na itano Gilead air bani si Arab song sintong ni manggulu Jehovah na ibata Israel anja au jong itu beni sing anjeron nam barang udan dibagas 3 tahunon anggo sing kalau dia au maka tahun do pairo mahata di Jehovah bani lawa mako hunjon do pakaportakan marponok mako ilang bumi bah kiri nah habis aportakan di bah Jordan umbani bah ai mau minum anja hong mau wataun kawak marbu on ko idai dopai lauma iya anjahit baik marung bani akan Jehovah lauma iya ada bayaran maya ilang mumpah keri nah hampir portakan mimpah Jordan jadi maruhan mabani kawak membuan roti pakun tulis sugut-sugut senai koma budari anjal bani bah aido iya minum kita kedepan nah inawalangan di Tuhan ta Yesus Kristus. Somon hatani Tuhan naliaton pemuda tene diambil ma'ai tanggal 25 kalau marang bilang tanggal 10-an ayat teks ini jadi usuk pun ketua indian PA ni pemuda alam taridah tene jadi ai masih bukan ai mamarite somona susuk kara tahun 2020 kita semua yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus terutama bagi nama poso GKPS Tanjung Merawah kalau nama poso katanya pemuda ya cuman lebih enak dikatakan pemuda kalau nama poso ini mungkin baru kita dengar baru kita pakai dalam GKPS Simalungun nama poso jadi dengan pengertian pemuda pun sama pengertiannya itu. Kita semua yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita kaji firman Tuhan kita pada sore hari ini, tentu kita sudah mengenal siapa Nabi Elia. Mungkin pemuda sudah membaca ya Nabi Elia, seorang nabi yang sangat luar biasa. Seorang nabi yang mempunyai hati dan kepercayaan sangat luar biasa. Situasi bagaimanapun yang dialaminya dia tetap dia mempunyai satu kuasa bertahan kepada Tuhan. Bagaimana para nabi dia dalam kehidupan bangsa Israel tentu dia mempunyai sepak terjang yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat dalam situasi sekarang ada beberapa contoh yang kita lihat di mass media bagaimana sebenarnya pemuda-pemuda sekarang sangat jarang sekali mempunyai peranan aktif dalam situasi-situasi yang dapat memberikan orang yang bahagia. Banyak kita lihat dari satu contoh bagaimana sebenarnya pemuda banyak yang terjerumus dalam satu masalah yang sangat luar biasa. Baik anak-anak sekolah, belakangan kita lihat STM, SMU, dia tidak tahu apa-apa, ikut dia melakukan satu hal kesalahan sangat luar biasa. Tentu ini adalah sesuatu kekurangan pengarahan, satu kekurangan pengalaman yang kurang dia mengerti untuk apa dia berbuat. Dia melakukan satu tindakan yang salah yang dapat merugikan orang lain dan dapat merugikan dirinya sendiri.
sehingga dia menjadi ikut-ikutan. Bagaimana dikatakan pemuda yang ikut-ikutan dalam masa sekarang? Bagaimana pemuda yang selalu tidak mengerti ya, tapi dia selalu melakukan tindakan yang salah di hadapan orang? Tentu kita bisa menilai. Kalau ditanya pada pemuda di KPS Tanjung Merawa, kalau ditanya dalam kehidupan kita pribadi, siapakah diri kita sebenarnya? Siapa diri kita? Tentu kalau ditanya satu persatu, baik ketua pemuda, baik yang lain, pasti mempunyai satu jawaban yang berbeda. Bisa jawaban yang berbeda, tapi satu tujuan yang sama, satu tujuan yang baik, satu tujuan yang indah, satu tujuan bagaimana supaya dapat orang melakukan yang senang terhadap kita. Apalagi kalau kita lihat, kalau kita sudah satu masalah, bisa saja kita lari dari satu kenyataan. Satu contoh begini yang sangat ringan dalam keluarga ya. Bagaimana kalau kita disuruh orang tua kita pas kita pulang kerja, begitu kita capek kerja, pulang kita atau sampai ke rumah kebetulan habis bulan, beli dulu gula. Tentu kalau kita jawab secara apa, nantilah mak, aku baru pulang sudah capek. Tentu jawaban itu sangat mengecewakan orang tua. Jawaban itu pasti membuat kesal orang tua. Itulah satu dalam arti kata firman Tuhan kita mengatakan ketaatan seorang hamba. Ya. Di dalam situasi kekecewaan moral dan kepercayaan yang tak bisa dikuasai bangsa Israel, sehingga Tuhan memberikan satu kuasa yang sangat luar biasa kepada bangsa itu, tidak menurunkan hujan pada masa dalam 3,5 tahun. Kita bayangkan kalau hujan 3,5 tahun tidak datang di tempat kita ini, bagaimana kehidupan kita? Tentu sangat kemarau yang panjang. Tentu situasi sekarang, tentu kita merasa kepanasan, gerah dalam kehidupan kita. Selalu kita serba salah. Tapi inilah satu fakta kenyataan Tuhan bertindak dalam kehidupan bangsa Israel, sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel 3,5 tahun tidak menurunkan hujan. Sehingga kalau pada masa itu Raja Ahab dan Isabel, bagaimana dia supaya dapat menangkap Nabi Elia, supaya Nabi Elia bisa menurunkan hujan. Mungkin kita pernah mendengar bagaimana doa Elia dalam Yakobus itu tertera itu. Dia berdoa kepada Tuhan, kalau turun hujan turun, kalau tidak. Itulah satu kenyataan. Dalam situasi begitu diuber dari Nabi Elia oleh Raja Ahab, sehingga Tuhan kedua kali bertindak kepada Nabi Elia, sehingga Nabi Elia pada masa itu diungsikan oleh Tuhan. Dikatakan ayat 2 dan 3, dok air roh mahakan jawa bahubani lau mau jon dok pakaportakan namar ponok mau ilambung di bahkeri nah hampir portakan di Bah Jordan. Dalam situasi moral yang sangat luar biasa pada masa itu, situasi moral pun bangsa Israel juga sangat merosot, sehingga apa yang terjadi, Tuhan menunjukkan kuasa yang kedua kali, disuruhlah Nabi Elia pergi ke sungai Bahkeri. Tentu kita bertanya dalam kehidupan kita, kalau disuruh orang tua kita pergi dalam satu tempat yang belum kita ketahui, tentu kita berpikir kan, janganlah Pak, aku tidak tahu di sana, aku tidak mau, di sana belum tahu situasi bagaimana, aku tidak mau, jadi sehingga ada penolakan. Tapi kuasa Tuhan kepada Nabi Elia, dikatakan Tuhan pergilah engkau ke sungai Kerit. Sungai Kerit adalah satu sungai yang sangat indah, tapi dalam situasi begitu Nabi Elia tidak pernah menolak. Dia tetap taat menjalankan firman Tuhan. Dia tidak pernah katakan janganlah Tuhan, kenapa kau sendiri tidak. Tapi itulah ketaatan seorang hamba yang ditunjukkan kepada Nabi Elia, kepada bangsa Israel, supaya bagaimana keselamatan Nabi Elia pada masa itu bisa terselamatkan. Kalau kita lihat secara logika berpikir, tentu bisa saja Tuhan menghancurkan Raja Ahab itu kan dalam sekejap mata.
Kalau kita berpikir, karena kuasa Tuhan sangat luar biasa. Tapi itulah yang ditunjukkan bagaimana supaya Nabi Elia bisa taat kepada Tuhan diuji melalui satu ujian yang sangat luar biasa. Tentu kita berpikir, di Sungai Kerit tidak ada kendi, tidak ada bagaimana benih bisa dimakan. Tapi itulah yang tunjukkan kuasa Tuhan lagi kepada Nabi Elia. Mungkin kita bisa menunjukkan, melihat atau mendengar yang namanya burung gagak. Nah, kalau burung gagak ini bisa kesannya di masyarakat burung yang sangat mempunyai nasib sial. Artinya kalau malam hari burung gagak wah, ya kan? Terus kita bilang, oh berarti besok ada yang meninggal. Seolah-olah burung gagak ini menjadi momok ketakutan kepada kita. Burung gagak ini sangat momok yang sangat bisa membuat kita sangat kecewa. Tapi burung gagak ini yang dipakai Tuhan untuk Nabi Elia di Sungai Kerit untuk membawa makanan, roti dan susu. Coba kita bayangkan burung gagak ini. Yang mitosnya katanya di masyarakat sangat mengerikan. Tapi pada saat itu, itulah Tuhan. Burung gagak itu yang menyelamatkan si Elia di Sungai Kerit membawa susu dan roti. Tentu apa yang terjadi pada masa itu, Nabi Elia tidak pernah kelaparan. Ketaatan seorang hamba. Kalau kita lihat situasi sekarang yang kami sampaikan pada pemuda tadi, bagaimanakah seorang pemuda pada zaman sekarang? Apakah pemuda sekarang sudah taat kepada orang tua dan kepada Tuhan? Bagaimana peranan kita dalam kehidupan masyarakat? Bagaimana peranan kita terutama dalam gereja? Kami pun dulu sempat di tahun 90-an, mungkin sama orang tua. Siapa yang lupa? Eca, Kardina. Kami dulu sama pemuda itu waktu di BTP 2 sangat banyak. Kalau tahun 90-an bisa kami kategorikan sangat luar biasa pemuda. Wah, sampai 60. Kenapa pada masa itu 90-an 2000 banyak di pemuda GKPS di rumah sakit BTP 2. Wah, sehingga asal kumpul pemuda sangat luar biasa. Untuk di Kecamatan Tanjung Merawa, GKPS Tanjung Merawa pada masa itu bisa kita kategorikan termasuk diperhitungkan. Dan belakang-belakangan memang kita lihat pun pemuda bisa dapat juara. Itulah peran. Bagaimana kita mampu pemuda di dalam situasi bagaimana dalam kehidupan kita, bagaimana pemuda GKPS Tanjung Merawa bisa membawa menjadi pemuda yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat, kalau kami melihat, bukan GKPS saja pemuda yang kurang beraktivitas, semua gereja, baik di HKBP-nya, baik di Katoliknya, baik di KPG-nya, selalu kurang. Apalagi waktu kami STM dari Persau tahun, sering kami ke HKBP Ormas Pertemuan Nauli, asal sudah kumpul pemuda 20 orang, 10 orang, dibentuk tim di situ untuk belajar adat, bagaimana supaya bisa mengerti adat budaya Batak. Itu pun pemuda tidak ada yang mau. Karena apa? Tidak ada kepedulian dalam kehidupannya. Dia tidak mau tahu apa yang terjadi. Yang mau tahu dia mau kesenangan diri sendiri dan orang lain bisa mengerti dalam kehidupannya. Sehingga pemuda-pemuda yang ada dalam lingkungan gereja selalu mengalami kemerosotan. Apalagi pernah kami tanya waktu pada pesta di sini, lupa saya namanya, banyak lagi pada Batang Kuis itu pemuda di KPS Batang Kuis yang kerja di pabrik mana itu kurang tahu, sangat banyak. Saya tanya 5 orang 6 orang itu, Marga Pupa, Burusaradi, Burusaradi, Simalumun, tapi kriteria KTP. Bagaimana kalau kita lihat secara
logika kurang pas. Disitulah satu peranan pemuda dalam kehidupan gereja. Disitulah pimpinan dalam satu gereja. Bagaimana sebenarnya bisa pemuda bisa mengambil, bisa menarik semua pemuda-pemudi yang ada di GKPS Tanjung Rawa, khususnya Simalungun, bisa kita tarik dia masuk dalam pemuda GKPS. Itulah satu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Masuk kita dalam Nabi Elia tadi dikatakan, keberanian Elia itu bukanlah tindakan bodoh atau nekat, tetapi buah iman kepada Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa, karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah jelas lebih besar daripada Baal, sesembahan Ahad dan Isabel. Keberanian Elia bukan satu keberanian yang sangat bodoh. Sangat luar biasa iman Elia ini. Kalau kita lihat Nabi Elia, bahkan dia kita lihat, kita baca satu raja-raja dari sebelum 17, Elia pun bisa dapat menyembuhkan dan dapat memberikan seorang janda di Sarfat kehidupan yang sangat luar biasa, janda satu dan seorang anak. Keberanian itulah yang dituntut kepada pemuda kita khususnya di GKPS Tanjung Rawa. Keberanian yang dapat mampu dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan adalah satu Tuhan yang penuh dengan kuasa yang dapat membimbing kita dalam kehidupan yang benar. Bahwa Tuhan dapat membimbing kita dalam kehidupan jalan yang benar, baik dalam suka dan duka. Itulah keberanian yang dapat seharusnya kita alami. Sehingga Nabi Elia pun dia tahu bahwa Allah yang dia sembah jelas lebih besar daripada Baal, sesembahan Raja Isabel. Pernah kita baca di buku adu kekuatan Raja Ahad dengan Elia. Raja Ahad selalu jahat kepada Nabi Elia. Mana Tuhanmu? Lalu kata Elia, coba Tuhanmu mendatangkan petir, bisa apa tidak? Lalu berdoalah Ahad kepada dewa Baalnya. Sudah begitu berapa lama tidak terjadi petir datang ditujukan. Tapi begitu giliran Elia berdoa kepada Tuhan, sangat luar biasa kuasa Tuhan, sehingga mendatangkan petir menyambar patung dewa Baal itu. Baru terheranlah Raja Ahad. Itulah kuasa Tuhan. Dalam sekejap saja dia bisa menunjukkan kuasanya kepada kita. Artinya keluar pun kita bisa terjadi satu hal di luar dugaan kita di hidup Tuhan. Satu ketaatan sangat luar biasa. Kita semua pemuda dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini sudah terbukti ketika kekeringan dan kelaparan melanda negeri, Elia tidak mengalami kekurangan. Dia hidup iman karena pemeliharaan Tuhan yang sangat ajaib. Situasi bagaimanapun, baik dia situasi kekeringan, situasi bagaimanapun kelaparan, tapi Nabi Elia tetap tidak pernah mengalami hal yang demikian. Karena dia apa? Setiap hari dia minta doa kepada Tuhan. Kita pun pesan dari firman Tuhan kita pada sore hari ini, tidak ada ruginya kita berdoa kepada Tuhan. Tidak ada. Kita kategorikan satu hari itu kita 15 kali. Kalau tidak dalam hati dan niat kita secara tulus, percuma doa kita. Kalau 5 kali kita satu hari, 6 kali kita tulus dengan hati dan pikiran kita, Tuhan akan mendengar doa kita. Asal kita taat kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan itu bukan tiap hari kita harus menyembah Tuhan, tidak. Perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, bahasa kita, gerak-gerik kita, selalu kita tunjukkan bahwa kita pemuda orang Kristen yang percaya kepada Tuhan dan tidak bisa menyebabkan orang lain bisa mengatakan kepada kita. Itu dalam kehidupan pemuda sekarang. Enggak perlu artinya kita harus menyembah Tuhan tiap hari, tidak. Tingkah laku kita saja bisa kita rubah dalam kehidupan kita, bisa menyebabkan orang lain senang kepada kita. Itu pun sudah nilai plus kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Itu pasti. Karena Tuhan tidak menginginkan umatnya, bangsa Israel dan kita semua yang ada di dunia ini
menginginkan bahwa Tuhan itu menghukum kita, tidak. Mengikut Kristus adalah sangat indah. Menyembah Tuhan adalah sangat indah. Tidak perlu kita repot ke sana sini, tidak perlu kita dirugikan untuk menyembah Tuhan, tidak. Tapi itulah ketaatan seorang hamba kepada Tuhan. Kita semua pemuda EKS dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mengakhiri firman Tuhan kepada sore hari ini, kami mengambil sebuah catatan. Perlu, mungkin kalian sudah mendengar satu orang bijak mengatakan, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan cara yang sama, mengerjakan sesuatu dengan cara yang sama, jangan harap kita bisa dapatkan menghasilkan yang berbeda. Artinya, bagaimana situasi kita pada masa-masa yang tidak bisa kita lihat pada orang lain berbahagia, kita kerjakan pada saat ini, kita menyembah Tuhan dengan kerja yang sama, bisa kita rubah bagaimana kehidupan kita, supaya kita bisa dihargai orang, supaya bisa kita disukai orang, supaya kita bisa mengambil hasil yang berbeda. Elia sangat populer di mata bangsa Israel. Dia mempunyai satu kuasa, mempunyai hal yang sangat luar biasa. Tidak pernah bangsa Israel sakit hati dibikinnya, bahkan bangsa Israel dibikinnya bisa sangat bahagia. Makanya dikatakan Nabi Elia adalah nabi yang populer di bangsa Israel, selalu memberikan yang terbaik kepada bangsa Israel. Begitu juga pemuda GKP Tanjung Merawa, khusus Tanjung Merawa, jadilah pemuda yang populer yang dapat memberikan orang lain menjadi satu kepuasan. Arti kata kepopuleran itu bukan satu tenar untuk jemaat, tidak. Populer itu adalah satu hal yang positif yang kita lakukan dalam gereja. Itulah kesan dari firman Tuhan kita pada sore hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Tuhan yang kami kenal melalui nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Puji-pujian terima kasih sembah kami kepada-Mu Tuhan, karena pada sore hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami melalui Nabi Elia Tuhan, begitu taatnya kepada Engkau, sehingga Engkau berikan satu kuasa kepada ia dalam kuasa baik dan moral kehidupannya. Engkau menyuruh dia Tuhan pergi, sehingga ia tetap taat kepada-Mu. Sesudah itu Tuhan Engkau memberikan kuasa-Mu sangat luar biasa. Seekor burung dapat memberikan makanan dan minuman kepada Nabi Elia Tuhan, sehingga dia tidak dapat kelaparan. Itulah tanda-tanda yang Kau berikan kepada kami, khususnya pemuda GKP Tanjung Merawa Tuhan. Suruhlah Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami dapat meniru bagaimana sebenarnya kuasa-Mu yang Kau berikan kepada Nabi Elia, dan juga Kau berikan kepada kami semua Tuhan, sehingga kami dapat merasakan penuh dengan sukacita, sehingga kami kuat dalam kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, begitu juga Tuhan sebentar lagi acara kami selesai Tuhan. Kuasai dah hati pikiran kami Tuhan, baik pulang kami dari tempat ini Tuhan, jauhkan segala mara bahaya, sehingga kami dapat berjumpa dengan keluarga kami dalam keadaan yang sehat-sehat. Tuhan Allah Bapa kami, dalam kehidupan kami Tuhan di dunia ini penuh dengan dosa, sengaja tidak sengaja Tuhan, hapuskan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjadi layak di hadapan, menjadi anak-anak yang merdeka di hadapan Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu, terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji
Bapa, buat kasih karunia-Mu kepada kami. Nama poso GKPS Tanjung Merawa ya Bapa, Engkau menyertai kami, memberikan kami kesehatan, melindungi kami dari segala aktivitas kami ya Bapa. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu, nama poso GKPS Tanjung Merawa dapat melaksanakan pertemuan kami ya Bapa, yang kami laksanakan sebulan sekali. Bapa kami yang baik, pada hari ini ya Bapa, kami mau berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman kepada kami ya Bapa, benar Kau berkati situa kami ya Bapa yang mendebarkan firman-Mu, benar Kau berkati keluarganya, pekerjaan yang dikerjakan oleh orang tua kami ya Bapa, anak-anaknya ya Bapa, benar Kau berkati juga. Dan kami juga mau berdoa ya Bapa buat kami anak-anak seluruhnya, nama poso GKPS Tanjung Merawa, bagi pekerja ya Bapa, berkah Kau berkati pekerjaan yang kami jalankan ya Bapa, agar itu berbuah untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan setiap pekerjaan kami biarlah Kau lindungi kami, sertai kami ya Bapa, terlebih di saat situasi corona saat ini ya Bapa. Biar kiranya biru darah Yesus yang membentengi kami, menjaga kami dari segala aktivitas kami dalam pekerjaan kami. Itu juga kami ya Bapa yang masih bersekolah, berkenan Kau memberkati kami ya Bapa, walaupun kami mengadakan persekolahan secara online ya Bapa, berkenan itu tidak menutup kemungkinan kami untuk menjadi orang yang pintar ya Bapa. Berkenan setiap pelajaran yang diberikan oleh guru itu dapat kami terapkan ya Bapa, kami simpan dalam hati dan pikiran kami ya Bapa. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa ya Bapa buat orang tua kami ya Bapa, dan juga melindungi orang tua kami ya Bapa, dimanapun mereka berada ya Bapa, dalam setiap langkah mereka ya Bapa, dan kami memberkati mereka, melindungi mereka ya Bapa. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa ya Bapa buat pembangunan gereja kami ini ya Bapa, berkenan Kau berkati panitia yang bekerja ya Bapa dalam pembangunan gedung gereja kami ya Bapa, berkenan setiap dana yang terkumpul ya Bapa itu dapat mencapai target ya Bapa, sehingga pembangunan gereja kami ya Bapa dapat terlaksana ya Bapa sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa ya Bapa buat virus corona yang melanda negara kami dan seluruh dunia ya Bapa, berkenan Kau hapuskan virus ini ya Bapa, dan berkenan penawarannya ya Bapa segera dapat diselesaikan ya Bapa, sehingga ya Bapa kami dapat kembali beraktivitas secara normal ya Bapa. Berkenan Kau membiluri kami ya Bapa dengan darah-Mu yang kudus, menjauhkan kami daripada virus corona ini ya Bapa. Dan juga buat negara kami ini ya Bapa, buat pemimpin negara kami ini Bapak Presiden maupun jajarannya ya Bapa, berkenan Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa dalam menjalankan roda pemerintahan negara kami ya Bapa. Bapa kami yang baik, kami sadar ya Bapa, kami manusia yang tidak luput dari dosa kesalahan ya Bapa, yang kami perbuat sengaja tidak sengaja kurang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Bapa, supaya kami layak disebut anak-Mu, layak menerima berkat-Mu ya Bapa yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sampaikan doa kami ya Bapa melalui satu nama yang indah, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami telah berdoa, mudah mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Sembari kita mengumpulkan persembahan kita angkat lagu satu pujian, Hatta Honongka Diate Tupama. Ini
kita magalangan tawani nai bata martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami yang di atas, terima kasih apa puji-pujian ma isombakon hanami ubamu. Doma ijalo hanami hatamu nabi nada sejuak-juakmu. Pargoboi hamma hanami mandalan kun in bani gulu nami siganu pahari. Bani panorang on yunus penanami madiri nami pakon pasu-pasu na dom bineremu ben nami. Nagabe galangan na terima kasih nami hubamu. Saya jalo aja pasu-pasu hamma galangan nami on. Laho pabulakon arajaonmu. Pakon pararakon hatamu di dunia on. Nagabe asangaponmu. Ibagas borani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Lihat mahila matonggo mati komo negero Tuhan Yesus bata hamba panami. Hamba panami yang di atas, saya mapasing maguranmu, saya roh maradonmu, saya saud marosuliu menurut tonga onsomo di atas. Beri hamba benami sadalion naguluan hari-hari, sasap hamba dosa nami somon panasap nami bagi dosa dia somon nambar dosa lupak hanami. Ulangan nami bubai hamu parlajawan. Palua hamma hanami bani pangago ay hamdo si madara jaon pagun agogon apa sangapon di sadokahni dokahni. Amin. Jalo hitama pasu-pasu umbani Tuhan nai bata hidup di Tuhan Yesus Kristus bakon holong yakin bata Bapa apa persoalan itu minat pasing nama kasomani kita galupan. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah
Dia